ini saya berada di Kawah Pepandayan, sedang melakukan penelitian bersama Pak Adang Saputra, kemudian juga ada Pak Ade Jumarman, Pak Ahmad Jainuddin, dan Ibu Murni Sulastri, dan juga ditemani oleh Ibu Dwi Gentana. Selama sehari kita akan menelusuri Kawah Pepandayan. Kita akan mendengarkan cerita tentang letusan tahun 1772, kemudian 2002. Di samping itu juga Ibu Dwi Gentana akan menceritakan tentang hubungan antara panas bumi dengan gunung api. Saya akan berbicara tentang data-data isotop penelitian di Pepandayan ini sebelum letusan 2002 dan setelah letusan 2002. Kita juga hadir Pak Adang di sini, tentu ketua tim dari para penelitian ini akan memetakan melalui drone kawasan di Kawah Pepandayan ini. Ya, dan Bu Murni menceritakan juga dari sisi geologi Gunung Pepandayan ini. Ya. Kemarin kita melakukan pemetaan, sudah dapat nih daerah bawah sini ya, yang bawah banyak. Kita melakukan mapping untuk khususnya untuk panas bumi dan alterasi mineral ya. Dari sini sudah. Selanjutnya kita akan pada hari ini kita akan melakukan pemetaan di bagian atasnya, dari atas dari gunung ini ya. Kita akan coba mengambil data ini, kita akan naik gunung, kita akan coba menggunakan drone ya. Sekeliling dari kawah ini, terutama yang bagian tinggi di sana yang ada asap mengepul di sana, itu adalah Kawah Baru. Itu daerah yang belum kita petakan, jadi hari ini kita akan mencoba mengambil data tersebut untuk dipetakan selanjutnya, untuk coba dideteksi atau dipetakan terkait dengan area-area panas bumi yang ada di daerah kawah-kawah ini. Selain dari kawah-kawah baru, di situ di sebelahnya ada kawah Nangklak, dan mungkin kita akan lihat dari drone itu ada lagi daerah panas yang sebelah mananya. Mungkin kita tidak terdeteksi ya untuk hari ini, tapi dari drone itu atau dari citra satelit yang akan kita coba kombinasikan, itu akan terlihat posisi atau daerah-daerah yang bisa kita petakan untuk panas bumi. Selain juga untuk alterasi mineralnya kita akan petakan juga ya. Itu mungkin untuk kegiatan hari ini yang kita akan lakukan. Terima kasih. Salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia, tepatnya di Garut. Nah, gunung api ini sangat terkenal untuk para ahli gunung api di dunia. Kenapa? Karena pada tahun 1772 terjadi letusan yang menghasilkan debris avalanche yang sangat hebat. Nah, waktu itu 1772 itu terjadi debris avalanche yang melongsorkan sebagian tubuhnya yang di sekitar saya ini sampai ke Bayongbong yang jaraknya kira-kira 15 kilo dari sini. Jadi waktu itu penduduknya masih jarang, tapi sangat besar korbannya karena memang letusannya besar. Ini terus itu pertama kali terjadi letusan, dan itu terjadi hampir parah. Ya, setelah itu letusannya hampir tidak tercatat. Paling ada kenaikan temperatur atau ada kenaikan air panas. Nah, setelah itu baru ada letusan baru lagi yang mirip sekali dengan letusan 1772 yang terjadi pada 2002, dan itu sepertinya miniaturnya dari 1772 ya, dan dampaknya itu hanya cuma 1,5 km dari pusat kawah. Dan setelah letusan besar 1772, baru ada letusan magmatik lagi terjadi pada tahun 2002 yang menghasilkan kawah baru yang kita bisa lihat dari asapnya sekarang. Itu kawah 2002 yang dihasilkan oleh letusan 2002. Dan yang sebelah kanannya ada kelihatan yang paling tinggi, itu namanya dinding kawah Nangklak. Nah, waktu 2002 itu sebagian terdorong oleh directed blast atau letusan yang mengarah dari orbit itu ke arah sini, yang sampai sejauh
1,5 km. Jadi kita bisa juga melihat dampaknya dari letusan itu yang searah itu. Dari pohon-pohon yang tumbang, yang berarah sejajar. Terus ada juga material magmatiknya yang kita bisa lihat di sekitar Kawah Mas. Jadi hampir sama. Jadi 1772 magmatik juga, letusan eksplosif menghasilkan debris apalan. Yang 2002 juga sama seperti itu, cuma skalanya kecil. Selamat datang di Kawah Pemandayan, 3 dari 7 gunung api di Tataran Sunda yang memiliki potensi besar dikembangkan sebagai volcano tourism. Satunya adalah kawah di Tangkuban Perahu, dan ini adalah Kawah Pemandayan, dan peluang besar berikutnya adalah di Galunggung. Demikian, terima kasih. Semangat. Hubungan panas bumi dengan gunung api, panas bumi itu adalah panas yang ada dari bawah permukaan bumi terdapat secara alamiah, di mana 3 unsur utama di dalam panas bumi itu adalah adanya sumber panas. Sumber panas itu berhubungan dengan magma. Ya. Jadi kalau kita berbicara sumber panas di panas bumi itu adalah berhubungan dengan proses magmatik dan vulkanisme. Kemudian adanya fluida itu cairan ataupun air yang berasal dari infiltrasi air permukaan yang masuk ke dalam bawah permukaan, ke dalam bumi. Kemudian ada yang disebut juga dengan batuan penudung. Batuan penudung itu adalah sebagai batuan perangkap supaya panas bumi yang ada di dalam tubuh tubuh batuan yang biasa kita sebut sebagai reservoir itu bisa terperangkap, dia tidak keluar ke permukaan. Kemudian contohnya indikasi panas bumi. Indikasi panas bumi bisa Anda lihat di sini ada batuan atrasi. Kemudian ada tadi di bawah kita ketemu mata air panas, salah satu indikasi mata air panas yang ada di bawah. Tadi kita sempat jumpa dan kita sempat ukur juga ya, sempat ukur dengan pH-nya asam. Kemudian ada batuan atrasi, kemudian ada solvatar, kemudian kita lihat ada solvatar, ada yang berwarna kuning di sana, ya. Sebagai aset wisata, salah satu aset wisata yang sangat menarik dari mulai bawah sampai ke puncak ini, daerah ini yang sering dikatakan bahwa wah gunung api berbahaya, gunung api sangat rawan untuk kehidupan masyarakat. Ternyata tidak ya, karena itu ada masanya gitu kan. Ada pemantauan gunung api kapan dikatakan bahaya dan kapan tidak dikatakan bahaya ya. Kebetulan tadi juga saya berkunjung ke daerah pemantauan gunung api dan ternyata di sana sudah sangat detail kapan terjadi, apabila ada indikasi gunung api ini akan meletus atau akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Dan di sana juga sudah diperlihatkan bagaimana zonasi-zonasi peta rawan bencana. Jadi jangan khawatir kalau seandainya kita berkunjung ke Indonesia, datanglah ke daerah-daerah wisata gunung api. Anda akan rugi kalau seandainya tidak datang ke gunung api, karena Anda bisa melihat bagaimana lembah-lembah gunung api yang sangat punggungan, yang sangat cantik, lembah batuan-batuan akibat letusan gunung api yang sangat indah sekali. Anda bisa melihat bekas letusan ya, Bapak bisa lihat bekas letusan dari gunung api. Itu ada sisa kaldera, sisa kawah gunung api, sisa letusan. Kemudian ada fumarole ya, kemudian juga ada batuan yang akibat proses gunung api letusan, namanya biasa kita kenal adalah proses hidrotermal. Kita lihat di situ ada fumarole, ada batuan alterasi ya. Anda bisa lihat punggungan yang begitu. Pemandayan ini terbentuk dari vulkanisme dan struktur normal yang terbentuk. Jadi
kita bisa lihat ada beberapa graben yang menunjukkan bahwa daerah ini terbentuk dari beberapa morfologi. Nah, setelah itu mata air panas itu muncul ke permukaan atas tekanan dari bawah dan atas rekahan yang muncul karena struktur normal. Kita bisa lihat di bagian belakang saya ini ada beberapa morfologi yang menunjukkan bahwa dia sesar normal karena Papandayan itu dihapit oleh dua bukit atau dua pegunungan sehingga dia mengakibatkan terjadi sesar normal, dan si sesar normal ini terbentuklah graben. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada bentang alam yang seperti yang mengarah ke arah utara. Penelitian kimia untuk gunung api semakin menarik dengan penelitian gas yang kan dirubah fasanya menjadi cairan. Cairan itu dianalisis menggunakan isotop. Kita akan menemukan data oksigen 18 dengan deuterium, di mana ketika diplot di dalam sebuah grafik, deuterium dan oksigen itu akan mencirikan seberapa besar aktivitas gunung api tersebut. Saya telah melakukannya, punya data gunung Merapi, kemudian Dieng, Papandayan, dan Cibuli. Kasus menarik di Papandayan adalah sebelum letusan tahun 2002, tingkat magmatisme Papandayan berada di angka 60 dan 70%. Artinya Papandayan sedang aktif. Kemudian menggunakan data penelitian setelah tahun 2002, setelah letusan, aktivitas Papandayan berada di bawah 50%, 45% dibandingkan data Merapi yang sangat eksplosif. Artinya di situ setelah letusan Papandayan 2002, data isotop oksigennya menurun. Itu membuktikan bahwa Papandayan setelah letusan tahun 2002 aktivitasnya menurun. Data kimia ini tentu menarik dan akan terus dilakukan penelitian. Terima kasih.